Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah, rasyadakumullah. Semoga ahad pagi ini menjadi kebarokahan bagi kita semua. Seperti judulnya subuh barokah, yang sebenarnya setiap subuh ya barokah semua. Andai kata masjid ini mampu ya setiap hari subuh barokah ya Pak ya. Senin segoliwet, loro, Selasa gudeg ceker, Rebo, wis subuh barokah terus. Andai kata besok seperti itu ya setiap pagi kita adakan subuh barokah. Karena setiap subuh barokah. Setiap hari barokah. Dan tiada satu detik pun itu Allah menetapkan ketetapan yang tidak sesuai dengan kemampuan hambanya. Sehingga yang disebut barokah itu sepanjang kita bisa bersyukur, maka disebut barokah. Jadi tergantung sudut pandang hamba Allah saja yang bisa mendapatkan level kebarokahan. Selama kita bisa bersyukur mendapatkan kebarokahan. Semua hari baik. Kecuali hari yang disebut oleh Nabi spesial. Karena alasan tertentu. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, spesial. Nanti ada hari khusus yang disebut mustajab doanya. Waktu-waktu khusus yang diterima dan dikabulkan doanya. Ada hari-hari karena muakadahkan puasanya. Ada sita yaum, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa di bulan Dzulhijjah, namanya puasa Arafah. Ada puasa spesial di bulan Muharram, puasa Asyura. Itu hari-hari spesial yang tidak mesti datangnya hari Senin, apa hari Jumat, hari Sabtu, apa hari Ahad. Tapi sesuai dengan ketentuan penanggalan. Di saat kita melakukan puasa itu, maka dihapuskan dosa-dosanya. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ada yang cuma setahun yang lalu, ada cuma setahun yang akan datang. Dan kita tidak melakukan itu kan eman-eman. Dihapus dosa Allah. Karena ada hari yang ditentukan spesial oleh Allah dan Nabiullah Muhammad SAW. Tapi semua hari baik. Ada lagi ketentuan dari Nabi yang memasukkan ciri-ciri orang husnul khotimah. Meninggal di hari Jumat. Ya terus jangan, wah iki enaknya sakaratul maut malam Jumat iki piye carane? Ya enggak bisa. Karena itu ketetapan Allah. Kayak Kiai Haji Amir kemarin di usia 90 tahun meninggalnya ya hari Jumat. Terus kita ngoyake ben loro dina Jumat piye carane? Itu jenenge niat. Ya wah iki nganggo baygon karo racun tikus malam Jumat arep turu ya. Meninggal dengan cara dilaknat Allah ya su'ul khotimah. Kan banyak nanti ciri-ciri orang husnul khotimah. Yang disebut Nabi keluar peluh di keningnya. Ini juga bermakna banyak. Kalau dia sedang maksiat berkeringatan meninggal ya tetap su'ul khotimah. Karena dari makna berpeluh di keningnya itu, kita lihat begini Pak, ketika demam, panas, dan seterusnya, itu keluar yang terakhir ketika sembuh itu, kebanyakan ketika keringat di kening itu keluar yang bunder-bunder itu ya Pak ya. Nah keringat tentang leher, kelek, pas demam itu biasa, nanti kambuh lagi. Besok keringetan, nanti siang kambuh lagi. Tapi ketika sudah berpeluh-peluh di kening, hilanglah penyakitnya. Yang dimaksud
dalam berpeluh keningnya husnul khotimah, dia berusaha menahan dari rasa sakit sakaratul maut sampai keluar dengan nikmat dan berpeluh keningnya. Terus ciri-ciri yang lain, meninggal dengan gelar syahid. Bapak-bapak di medan perang. Ya. Meninggal di medan perang pun matinya dengan sengaja, tertolak syahidnya. Seharusnya perang pakai pedang dan tameng, tombak tenanan ini malah melayu ranggo oponyo, patenono ya nggak bisa digelari syahid. Jadi semua ada syaratnya, tidak asal kita. Digelari syahid lagi, ibu-ibu bisa ini. Jadi syahid sekarang, wah wes ora iso ding. Sudah banyak yang monopos itu. Hamil, meninggal saat melahirkan, bahkan saat menyusui. Beberapa ulama menyebutkan pun ketika dia meninggal bisa bergelar syahid. Gelarnya syahid. Tapi rukti jenazahnya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Menuntut ilmu seperti ini, dari rumah berjalan sampai sini, perjalanannya itu bisa digelari syahid. Kalau niatnya menuntut ilmu, bukan bubur sambal goreng. Enak banget nih, bubur nasi sambal goreng. Alah, kita ini tambah lumayan ini. Mungkin karena ada yang ngabari. Sesora gudeg kok enek bubur, wah cocok iki untukku pas loro, mangkat pengajian. Berangkatnya ke sini itu bukan tolabul ilmi yang dicatat, karena bubur sambel goreng. Sehingga nek nyabrang ke Songgolangit kok keserempet truk meninggal ya tidak digelari syahid, yang tahu dia dan Allah Ta'ala. Tapi manusia taunya Masya Allah ini mau pengajian, meninggal dunia di jalan. Menuntut ilmu, mencari nafkah dalam perjalanan, maka ada kontak antara yang ditinggal dan meninggalkan, itu saling mendoakan. Ini juga ilmu nih, mukaddimah ya. Sebelum kita masuk ke tokoh-tokoh yang dicintai Nabi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seingat saya catatannya kemarin kita akan membahas tokohnya, baru sejarahnya, yang berkaitan dengan daerah-daerah yang sampai sekarang masih bisa kita kunjungi sebagai bukti otentik Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bapak-bapak meninggalkan suaminya, pamit mau kerja, ini pensiunan nggih, tindak wonten nggih. Tindak meninggalkan rumah, ya ketemu dulu dengan istrinya. Bukan sekedar say hello. Ibu ning pawon, bapak wis ning ngarep, "Saya Bu ta mangkat." Sing mburi ya, "Iya." Ya ndak sesimpel itu. Karena dari riwayat beberapa sahabat itu ya sampai nunggu istrinya ketemu dulu dengan dia. Contoh begini, si istri baru mandi. Ini istri Songgolangit. Mandi, terus si bapak mau berangkat pengajian. Bu, tak mangkat ya. Ternyata baru di kamar mandi. Ya, hati-hati Pak. Ya wes, bapaknya gitu. Ternyata bapaknya nunggu di ruang tamu. Itu karena ada kaidah ini. Karena merasa suaminya sudah berangkat, adusnya malah tambah suwe, Pak. Wah, ini guyune wes kena ini. Oh, keramasnya malah suwe, ngentek ke rong lagu, ya. Wes rampung anduan metu kaget lho, Pak. Kok tesih teng griya? Lah aku durung pamit langsung kali panjenengan. Wih, Masya Allah itu. Terus diambung batu, Pak. Mwah. Ibu-ibu napa ngoten? Bapak tindak? Oh, gedek-gedek to, Pak. Ayo. Wis telat niki. Ajeng dipraktekke ketoke ya wis agung kok malah. Ngopo, Pak? Enek apa iki? Ketika dicium keningnya, yang satu mengatakan fi amanillah, yang satu mengatakan ma'asalama, apa maknanya? Ketika yang satu keluar dari rumah mencari nafkah, dolan, mancing, badminton, apapun yang dilakukan keluar, maka dijaga oleh Allah Ta'ala dari bala. Karena niatnya memang bagus. Sepanjang jalan dijaga oleh Allah supaya tidak melengos kanan kiri. Semoga tidak mengambil harta yang tidak halal. Yang ditinggal diberi kenyamanan, hati yang lapang, boten Rasulullah, telat sithik ora suudzon,
Ora iki mampir ngendi ya Bapak ya kok wis telat sak menit iki wah wis deg-degan. Mampir ngendi ki ya. Tetapi diberi ketenangan oleh Allah sampai ketemu lagi keduanya. Ini kan sepele dalam lingkungan keluarga sebenarnya. Tapi jarang yang mulai merutinkan. Ya coba berpelukan. Ya wis 40 tahun nikah ratau ya dicoba lagi. Sekali lagi ya. Ojo par ijab kabul tok. Baru ndak lagi. Nah, semoga yang hadir di majelis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setelah ilmu yang bermanfaat, maka dapat rizki yang halal pula. Ketika rizki yang masuk ke mulut kita dan keluarga dari sumber yang halal dan barang yang halal, baru muncul mutaqabbala. Maka amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apapun kita melakukan amal saleh, tapi ternyata yang kita makan dan yang kita beri makan dari harta yang haram, maka tertolaklah apa yang kita lakukan yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tokoh berikutnya yang ingin kami bahas di sini adalah urut-urutannya nggih, sebelum kita masuk ke bukti otentiknya, maka kita akan membahas dua sahabat dulu sebelum sahabat yang lain. Sahabat yang terkenal dengan keyakinannya mutlak. Yakin banget tanpa ada perlu usaha untuk memasukkan keyakinan-keyakinan itu. Pokoknya kalau Nabi ngendika A dia percaya A. Nabi ngendika B langsung percaya B. Sahabat siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, sehingga digelari As-Siddiq ya. Yang kedua, nanti selesai Abu Bakar, contoh keyakinan yang bisa kita duplikasi dalam kehidupan ini. Maka contoh yang kedua dari sahabat yang memang ada kaitannya dengan Bilal dulu. Dengan Abu Bakar. Namanya Bilal bin Rabah. Satu sahabat yang bisa kita ambil hikmah tentang bukti mahabbah. Kalau kita minta tentang kecintaan, maka contoh sahabat yang paling mencintai Nabi, pelajaran kisahnya bisa sampai kita terapkan dalam kehidupan ini. Salah satunya yang paling kelihatan adalah Bilal bin Rabah. Kita mundur dari belakang ya Pak. Supaya nanti ada kecintaan kita kalau membaca dan mendengarkan kisah Nabi. Oh, ternyata penting sekali walaupun hanya sekedar kita mendengarkannya kayak dongeng. Tapi kalau dongeng itu diceritakan dari sumber yang sahih, kita dapat pahala. Ya, ceritanya cerita Nabi, kita dapat pahala. Nah, salah satu sahabat yang sangat terkenal dengan kecintaannya kepada Nabi, bahkan dia berbangga dirinya bukan main kalau dipuji Nabi, apalagi tentang terompahnya. Ini terompahnya saja sudah kedengaran berjalan di surga. Itu terompahnya Bilal bin Rabah. Sehingga salah satu sahabat yang kalau ditanya tentang kematian, maka jawaban yang paling hebat itu jawabannya Bilal bin Rabah. Bagaimana kabarmu jika ditanya tentang kematian? Maka Bilal menjawab dengan gagahnya, pede, tidak pakai mikir. Apa jawabannya Pak, Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masyhur ini ucapan beliau. Marhaban bil maut. Kayak ibu-ibu bapak nak nyiapkan Ramadan itu loh. Marhaban ya Ramadan. Masjidnya diresihi, karpetnya dicuci, omahe dicat ulang, kita kasih lampu-lampu ya, tulisan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan penuh ampunan dan seterusnya. Kita siap-siap, apalagi Sya'ban datang, sudah mulai jadwal sholat, imamnya menyambut. Coba kalau kematian disambut enggak Bapak? Bapak bagaimana tentang kematian? Sampun siap? Nah, bingung kita. Allah Bilal mengatakan marhaban bil maut. Kenapa engkau bisa begitu yakin wahai Bilal? Jawabannya ya Masya Allah mentereng. Bagaimana aku tidak yakin dengan kedatangan maut yang baik? Karena setiap saya bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya mempersiapkan kematian. Masya Allah. Nah, suatu ketika Bilal bin Rabah
mendapatkan kabar meninggalnya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tidak percaya setelah selain Umar, Bilal. Maksudnya tidak percaya itu tidak mau ditinggalkan oleh Nabi. Setelah tahu kabar Nabi, selepas Nabi wafat, maka seperti sedia kala semua kegiatan rutinitas sehari-hari sahabat pun harus berjalan. Termasuk di dalamnya kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sholat tetap berjalan seperti biasanya. Ketika datang waktu sholat, maka tugas Bilal pun berjalan seperti sedia kala. Maka Bilal naik ke menara adzan. Dan menara adzan itu sudah tidak ada sekarang. Sudah diratakan di antara rumah Nabi dan perluasan Nabi di sekitaran Raudhah. Sekarang kan Raudhah itu menjadi bagian inti dari Masjid Nabawi dan waktunya pun tidak seperti ibu bapak dulu haji dan umroh. Setiap hari mau bolak-balik ke sana bisa, sekarang tidak bisa. Harus pakai tasrih namanya atau surat izin. Dan sepengetahuan kami untuk perjalanan yang terakhir kemarin itu harus satu tasrih yang dikeluarkan dari pemerintahan langsung karena visanya visa umroh atau haji. Yang kedua pakai nusuk, aplikasi yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi yang kita bisa daftar jauh-jauh hari supaya dapat jadwal masuk ke Raudhah. Jadi kalau masuk sekarang pakai kartu atau barcode. Lalu di-scan waktunya belum, walaupun jam 1, datangnya jam 1:01, itu belum masuk 30 menit diusir sama askar. Tidak boleh masuk, belum waktunya. Ataupun kelebihan sedikit, itu juga dilarang masuk, sudah hangus. Jadi enggak tede ngaleng-ngaleng, karena kita enggak punya teman akrab toh, konco dhewe atau sing jaga pintu Raudhah ki Pak Dalang, ngono enak banget. Pak konco dhewe ta mlebu enggak bisa. Pokoknya barcode itu taat banget mereka. Barcode telat, hangus, barcode kurang, ya jangan. Namanya tasrih. Dan diwaktui sekarang. Ya, diwaktui. Nah, kompleks Masjid Nabawi sekecil itu sebenarnya dan sekarang diluaskan sampai perbatasan dengan pagar-pagar Masjid Nabawi. Nah, sebenarnya kota Madinah ya sekota itu dikelilingi oleh hotel-hotel yang sekarang itu kota Madinah. Sekecil itu sebenarnya, tapi secara regional diperluas sampai sekarang lumayan berapa ratus kilometer, puluh kilometer persegi ya. Lupa. Jadi naiklah Bilal ke menara adzan lalu melantunkan adzan. Allahu Akbar lancar. Asyhadu an la ilaha illallah lancar sampai waktu Bilal menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saat sampai Muhammad ya, tidak bisa Bilal melantunkan adzan lagi. Menangis terseduh-seduh setiap dia mengucapkan kalimat Muhammad. Ya, bergetar lututnya Bapak Ibu. Ya, karena tidak bisa mencoba lagi. Setiap mencoba asyhadu anna Muhammad itu nangis. Lututnya bergetar. Akhirnya dia turun untuk minta digantikan. Dan setelah proses adzan pertama setelah Nabi wafat itu, Bilal menangis tidak pernah berhenti. Kehilangan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia memutuskan diri, singkat ceritanya, bilang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk pensiun. Saya tidak bisa adzan lagi. Karena setiap adzan, mulut saya, lisan saya tidak mampu mengucapkan nama orang yang paling aku cintai. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis lagi dia. Sehingga permintaan yang berulang-ulang dikabulkan oleh Abu Bakar, sehingga pindahlah Bilal dari Madinah.
Sebagian Habasyah, sebagian ke Taif, sebagian mengatakan ke mana? Ya, Kufah, dan tidak kembali ke Madinah dalam waktu yang cukup lama. Ya. Sampai suatu, nah ini ceritanya masih panjang, kita potong dengan kedatangan Bilal. Sampai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi kan sudah cukup lama. Dimintalah kembali Bilal bin Rabah untuk datang ke Madinah. Selain sebagai penguat hujjah. Jadi apa-apa yang ditanya oleh Umar, dia ingin tanya ke Bilal juga. Bagaimana tentang A, tentang B, tentang C, karena termasuk sahabat dekatnya Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi kedatangan Bilal kembali ke Madinah ternyata juga dikarenakan permintaan khusus cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Hasan dan Husain. Dengan permohonan khusus. Ketika yang mohon cucu Nabi, ya, Bilal semangat, ya, mau tidak mau harus berangkat ke Madinah. Dipotong lagi cerita ini ketika ketemu Hasan dan Husain, menangislah Bilal. Kenapa? Karena wajahnya yang mirip sekali dengan kakeknya. Baru kelihatan gitu sudah nangis. Dan permintaan yang sulit untuk dilakukan oleh Hasan dan Husain, dilakukan oleh Bilal, adalah permintaan cucu Nabi untuk azan. Paman, bawa azan lagi. Mumpung di Madinah. Azanlah untuk kami, paman. Kami kangen suara azanmu. Bagaimana, Bilal? Termasuk dalam riwayat Bilal itu kembali ke Madinah karena dimimpikan. Dalam mimpi itu dia bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, apakah engkau tidak rindu kepadaku? Engkau sudah lama tidak mengunjungiku, kata Nabi dalam mimpinya. Bilal terbangun Bilal dan menangis terseduh-seduh, ya, sampai Nabi datang di mimpinya. Ini riwayat yang lain. Maka Bilal datang ke Madinah untuk berziarah kepada makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Bilal azan, ya, ada riwayat zuhur, ada riwayat asyar, naik ke menara azan dan mengucapkan lafal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu langsung sunyi itu seluruh Madinah. Semua orang mendengar suara yang tidak asing di telinga mereka. Langsung tenang itu Madinah dalam riwayat nih. Tenang, benar ini. Ini suara yang sudah lama tidak kita dengar. Kalau mendengar suara ini seakan-akan Nabi itu masih hidup, kata mereka. Apakah Nabi hidup kembali? Ditunggu, benar enggak ini suara? Lalu muncul lagi suara Bilal, takbir yang kedua. Allahu Akbar, Allah. Wah, benar ini Bilal. Maka semua orang yang ada di Madinah berbondong-bondong berdatangan ke Masjid Nabawi. Masjidnya Nabi. Ini aneh ini. Kenapa ini? Semuanya teringat kembali masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, bercucuran air mata tuh. Suasana ini seperti dulu Nabi masih hidup. Ya Rasulullah, yang dipanggil Rasulullah, ya Rasulullah, berkumpul semua penduduk Madinah. Berkumpul ke masjidnya Nabi. Betul, dan mereka melihat Bilal bin Rabah sedang azan. Menangislah semuanya. Sampai pada lafal asyhadu anna Muhammadar. Tidak bisa lagi ternyata Bilal mengucapkan kata Nabi Muhammad SAW. Dan lututnya sampai jatuh ke bawah, tidak sanggup untuk melantunkan azan tersebut. Nangislah semua penduduk Madinah yang berkumpul di Masjid Nabawi. Saat itulah suasana seperti adanya Rasulullah SAW bersama Bilal bin Rabah. Bilal itu muadzinnya Nabi, kesayangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cintanya kepada Nabi lebih dari yang kita kira. Pengorbanannya untuk Nabi dan Islam itu di luar nalar manusia. Menangis semua penduduk Madinah, membayangkan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada di sekitar mereka. Dilanjutkan oleh Hasan, sebagian riwayat Husain, adzan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bilal bin Rabah ternyata tidak bisa menyebut lafal adzan
ketika sudah mencapai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecintaan Bilal bin Rabah yang tiada tara. Bagaimana dengan kita, jamaah rahimani rahimakumullah, yang kata Nabi, tersebutlah namaku di antara kalian, maka bersalawatlah kepadaku. Ya, mungkin Nabi nama disebut kita ogah-ogahan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa yang kita tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa kita seperti Bilal bin Rabah. Menangis semua penduduk Madinah, dan itulah tangisan kedua yang paling membuat Madinah yang berlinang air mata karena Bilal bin Rabah. Sejarahnya di awal, Bilal itu termasuk sahabat Nabi yang seharusnya syahid awal waktu kalau tidak dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagi yang pernah umroh dan haji, Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum, insya Allah dimudahkan semuanya ya. Bagi yang kangen, dimudahkan kembali balik ke sana. Syaratnya cuma satu, kepingin. Tidak usah mikir token listrik, tidak usah mikir SPP anak yang telat, itu kewajiban Bapak Ibu memang. Apa urusan kewajiban ya diikhtiari sungguh-sungguh. Kalau itu monggo doa ikhtiar. Tapi khusus menjadi duyufur rahman. Duyufur rahman itu orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi tamu Allah di rumahnya Allah. Itu syaratnya cuma satu, kepingin. Udah, sampaikan sama Allah kepinginannya. Terus aja sampaikan kalau pingin ke sana. Karena setiap kami berangkat ke sana, pasti ada cerita tentang orang yang tidak punya apa-apa berangkat. Orang yang baru aja belajar agama berangkat. Orang yang sholatnya cuma sholat duhur tok. Coba, ini Bapak Ibu kan sholatnya 5 waktu. Ini sholatnya cuma duhur tok, KTP-nya Islam abangan. Karena apa? Karena sholatnya di musola kantor. Duhur. Angger sholat ngasar pulang itu tak sholat neng omah, tapi tidak sholat kata dia. Jadi sholatnya pas duhur tok di musola kantor, tahu ndak? Ternyata musola kantornya kiblat di atas itu kumpulan petak-petak keramik yang gambarnya pasel Makkah. Di tengahnya ada Ka'bah. Jadi pasel Masjidil Haram, tahu ya, keramik yang dijual ada kotak 9 itu, tengah-tengah Ka'bah, terus gambar Masjidil Haram. Nah itu kalau dia sholat duhur itu, habis sholat nangis-nangis pengen ke situ. Padahal sholat subuhnya pas sholat duha kata dia. Sholat subuh saya telat terus Ustaz. Tapi Allah kabulkan keinginan saya. Bosnya Nasoro, Kristen. Karena salah satu perusahaan riba. Perusahaan investasi apa di Solo Square kantornya. Jadi dia satpam abangan. Sholatnya pas duhur dok. Jadi karena manusia. Bapak sholat. Yang cerita beliau sendiri ketika ikut umroh bersama kami. Tahun 2023 Oktober. Dia tidak bawa bekal apa-apa ke umroh. Ya, saking senengnya itu semua yang disiapkan carry, Pak. Ini tidak bawa apa-apa. Ya, mijeti. Kita wajah capek, saya bawa minyak urut. Karena kalau di kantor dia sering dipanggil manajernya kon mijeti. Satpam tapi multi talenta. Dipijet ya minyak urut. Nah, pas pijet itu sambil cerita. Bahwasanya ini rahmat hidayah paling hebat dari Allah. Kenapa, Pak? Karena saya berangkat ke sini tidak bayar. Ya cuma kepingin dolan ke Baitullah. Ternyata sumbernya ada temen shiftnya yang anyel sama dia. Kalau habis sholat ini kesuwen. Sholat pisan, tapi anggar sholat suwe. Tapi agak ditili ya ora turu. Sehingga dia lapor ke atasannya. Itu kalau sholat lama, ganggu pekerjaan. Seharusnya dan gantian sih udah tidak ngenteni dia. Nah, selidik manajernya ya akhirnya lihat. Ya agar suwe ngopo kok nangis. Jadi insafnya ya antara duhur sampai ngasar, Pak. Ya fitrah ya.
Fitrah orang kayak gitu tuh fitrah. Kita aja begitu. Di sini ya taat, engko 5 menit terus lali. Engko double bubur nasi ya, orang ngomong-ngomong. Sudah lupa. Kami sujud di Masjid Nabawi, melihat orang meninggal disolatkan. Setiap habis sholat kan sholat jenazah di sana, Pak Bu. Setiap habis sholat jenazah. Yang mendoakan ribuan orang. Hafiz-hafizah. Imam yang doa ke imam langsung. Imam masjid coba. Kurang enak apa meninggal di sana. Jadi ada keinginan kami itu ya meninggal di situ, Pak. Cuman masih dalam hati. Ya Allah. Kalau memang betul bisa meninggal di sini, hebat banget ya Allah. Kabulkan. Nah, tapi dalam hati. Karena kami pernah melihat wajah mayit ya yang dekat dengan kelompok kami itu bisa dibuka sebelum masuk ke baki, itu kulitnya ireng banget, Pak. Bu, jamaah Sudan. Tahu kalau hitamnya mereka itu bukan hitamnya bapak-bapak. Saya ini hitam termasuk coklat tua. Tapi mereka hitam kayak ini kok. Hitam legam. Jadi kalau kami berkumpul dengan mereka itu rasa-rasanya kayak putih dewe. Bersinar sendiri. Tapi pas meninggal ya Allah, Pak Bu, itu wajahnya itu syahdu, adem. Ya itulah yang mungkin kami sebut bersinar wajahnya. Walaupun kulitnya hitam itu ada tampak tenang, ada apa ya, sedikit muncul wajah yang ikhlas, senyumnya enak banget. Sehingga kok kita hati kecil tuh pinginnya ya Allah, enak ya meninggal di sini. Nek wis ra duwe utang, anak wis sukses kita cocok doa itu, Pak. Saya doa tapi dalam hati ibu bapak. Sampai nangis-nangis, ba'da maghrib, terus sampai ketemu Isya, rasanya pingin berlama-lama. HP-nya bergetar, rek, 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 Pak Joko. Apa ini? Oh iya ya Allah. Nggih ya, ada manasik karena besoknya harus ke Makkah. Manasik akhir sebelum umroh. Ya saya balik ke hotel. Ya itulah manusia Bapak Ibu. Ini menjelek-jelekkan saya tapi insya Allah jadi ibrah. Baru aja keluar dari gerbang masjid. Hotel itu paling 30 meter dari masjid. Baru aja keluar gak nyampe 5 menit wes. Gak sampai 5 menit. 5 menit yang lalu saya nangis-nangis sesenggukan. Ya Allah taubat ya Allah maafkan kalau meninggal begini dan seterusnya. Baru aja gak nyampe 5 menit mau masuk hotel itu kami pas-pasan sama jamaah dari luar negeri. Dur-dur, putih-putih, mancung-mancung Pak. Uzbekistan itu. Itu kepala saya melengos sesuai banget loh Pak. Jadi Masya Allah, wahyu nih itu kan ketok raine tok Bapak Ibu. Coba nek neng Jawa, neng Paragon, wis sak pupune, sak tangane, ketok kabeh. Ini cuma wajahnya tok ditutup hijab ya, baju muslimah. Itu kami melengos sesuai banget. Langsung astagfirullah. Wis lali sing pengen mati mau, Pak. Itu masih di Masjid Nabawi loh, di komplek Masjid Nabi. Apa meneh Masjid Al Azhar gentan saka langit. Ketone kene ya senden istighfar Masya Allah ya ya Bilal kayak gitu. Lambung kok sandal we tidak we. Wes itu Masjid Nabawi keluar dikit wes melengos. Ya Allah ya Karim. Jadi kecintaan Bilal sama Nabi itu jauh banget. Jauh dengan kita. Ya. Dulu ketika beliau itu menyatakan diri masuk Islam, ya, sedingin-dinginnya pasirnya di Makkah itu bagaimana toh Pak? Ya, mata itu kalau di derajat 39 sampai 44,1 itu meripat delok dalan ini pedih rasanya. Apalagi dalam riwayat dalam keadaan panasnya luar biasa. Itu 40 derajat itu rasanya pingin ngangge topeng dan pingin masuk masjid karena adem jalan dari hotel ke masjid itu wes panas banget. Apalagi gak pakai sandal. Ini gak pakai sandal, kaki Bilal di padang pasir, di pasirnya yang sangat panas, ya, disuruh menghadap ke atas, coba. Setiap menunduk disabet berdarah-darah, kurang apa coba? Ini ning sanggo langit panas itu ya Allah do Gusti panasin. Engko dikai udan ya Allah ra garing Pak. Ra garing pemeane. Kayak panas itu Rasulullah, udan gerimis. Waduh, piye coba? Jauh kita dengan Bilal.
Setelah gitu masih tidak mau keluar dari Islam, ditindih dengan batu yang batunya saja sudah panas. Dan masih mempertahankan kalimat la ilaha illallah sampai Abu Bakar datang dan membebaskan Bilal, dibebaskan dari budak. Itu kecintaan Bilal kepada Nabi dan Islam. Nah, bisa dibandingkan bagaimana diri kita kalau mendengar kisah Nabi ini dari sahabat Bilal, memposisikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ya, berarti muncul mahabbah. Contohnya dari kisah Bilal. Sehingga tarikh itu termasuk bagian pelajaran penting dalam agama Islam untuk memupuk kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semakin kecintaan kita yang dilandaskan teori yang sahih, semakin baik amalan kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, jadi dari situ kenapa pentingnya pelajaran tarikh. Wah kok cerita? Ya memang harus kayak cerita. Memang namanya tarikh, sejarah yang harus diceritakan. Sejarah ora iso dihitung, Pak. Pitu tambah pitu itu matematika. Kalau sejarah ya memang kita harus siap untuk mendengarkan. Dan mendengarkan kisah Nabi termasuk berpahala. Apalagi kisahnya sahih, apalagi kita langsung punya ghirah kecintaan kepada Nabi dan berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan Rasulullah SAW. Terus yang kedua, berkaitan dengan keyakinan kita kepada Nabi itu taklid. Harus iya. Tidak boleh banyak berpikir ulang tentang Nabi. Dan contoh itu sudah diberikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kisah Nabi ada banyak sekali catatan yang membuat Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan As-Siddiq, yang menyatakan kebenaran dan meyakini apapun dari Nabi itu benar. Tetapi kisah yang paling masyhur adalah kisah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kisah ini dulu pernah kami nukil di awal, tapi sedikit. Kisah Isra dan Mi'raj itu kisah yang tidak bisa dimasukkan ke dalam akal manusia sampai sekarang. Tidak bisa dibandingkan dengan kuantitatif. Penelitian pun tidak masuk akal. Bahkan pakai pesawat tercepat kepresidenan manapun ya, dengan supersoniknya, tidak nyampe itu perjalanan sehebat itu yang dilakukan oleh Nabi dari Masjidil Haram pindah ke melewati Madinah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wong langit pertama saja belum ada manusia yang bisa menyelesaikan berapa jarak yang konkret. Ada yang mengatakan ribuan tahun cahaya, tapi kan tidak jelas itu. Sama seperti kita memaknai kata yang awal muncul dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Kata Alif Lam Mim yang tersusun dari Alif Lam dan Mim. Itu kan manusia masih belum bisa memaknai dan menafsirkan. Jawaban paling bagus ketika, Pak, Alif Lam Mim artinya apa? Artinya wallahu a'lam bishawab. Woi, pinter banget itu. Ya. Karena memang itu wewenangnya Allah. Tafsir yang paling jumhur itu Allah yang maha mengetahui, sebagai kita itu bukti yang akalnya dibatasi oleh Allah. Ambil ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Setelah kamu diberi satu ayat yang multi tafsir, semua ulama Quran mempunyai tafsirnya masing-masing. Ada yang mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad, sebagai bentuk perwakilan ayat-ayat Quran itu sumbernya dari Allah Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu bisa memantapkan makna, tetapi kalangan ulama Quran yang lain mengatakan wallahu a'lam. Itu wewenang Allah sebagai ayat spesial, yang kita itu adalah hamba Allah yang tidak punya kemampuan apa-apa selain karena izin Allah. Harus yakin. Lalu diyakinkan di ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak boleh dalam hati kita ragu sedikit pun tentang Quran. Dzalikal kitabul, inilah kitab Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Susunan Al-Quran itu keren banget Bapak Ibu.
Keren, Bang. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ya, penguat ayat-ayat Quran. Dan yang paling masyhur di Isra Mi'raj, jam 5. Ketika Nabi dalam apa itu namanya? Tahun kesedihan apa Ustaz disebut apa? Tahun? Ya, tahun kesedihan meninggalnya paman Nabi Abu Talib. Iya. Terus setelah paman Nabi meninggal, ditinggal oleh istrinya Khadijah di tahun yang sama. Padahal dua orang inilah tamengnya Nabi yang hidup. Bilal, Abu Talib itu walaupun belum bersyahadat kepada Nabi, itu tameng utamanya Nabi. Orang yang masih disegani yang berada di samping Nabi dari kalangan orang-orang Quraisy. Beliau wafat, Nabi gampang sekali diincar oleh orang-orang Quraisy. Nanti ditutup dengan perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu klimaksnya tahun kesedihan. Setelah Abu Talib meninggal, meninggallah Khadijah binti Khuwailid, Khadijatul Kubra. Nah, itu sedih sekali Nabi. Nabi sampai curhat kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan curhat putus asa ya. Ya, curhatnya Nabi itu ya karena sedihnya. Nabi itu manusia. Sedihnya itu disampaikan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bagaimana risalahmu ini akan aku sampaikan ketika orang-orang yang aku cintai sudah engkau ambil duluan, tuh, kata Nabi. Jadi Nabi itu bagaimana ini? Saya harus kemana, ketemu siapa untuk menyebarkan risalah ketauhidan ini? Maka langkah yang diambil Nabi pertama adalah yaitu mulai memberangkatkan sahabat-sahabat beliau supaya lebih aman berada di luar Makkah. Karena semakin gencar orang-orang Quraisy ya mengintimidasi sahabat-sahabat Nabi. Ya, satu tidak rombongan, satu persatu, Pak. Ya, dua orang. Yang satu itu gagah keren meninggalkan Makkah sambil menantang orang-orang Quraisy itu cuma satu, Umar Ibn Khattab. Itu mau hijrah ke Madinah itu malah disiarkan. Barang siapa yang mau menjadikan istrinya janda, itu. Maka temuilah aku di gerbang pintu Mekah. Sambil pakai baju zirah, baju perang. Ya melakukan tenteng-tenteng renek sing wani sama dia. Ya akhirnya satu-satunya sahabat yang gagah berani keluar dari Mekah hijrah ke Madinah itu Umar bin Khattab. Banyak bertanya, kenapa Nabi nggak sekalian berangkat bersama Umar? Ya, itu banyak alasan. Karena persiapan Nabi untuk menghijrahkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu bukan serta-merta hanya menyelamatkan diri. Karena strategi dakwah juga. Yang nanti ditutup dengan perjalanan Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah. Itu perjalanan terakhir yang nanti kisahnya banyak diketahui oleh Bapak Ibu tentang hijrah Nabi yang bersembunyi di gua. Nanti Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya. Itu kisah yang paling banyak didengar oleh kita. Tetapi di antara kisah-kisah itu ada yang lebih hebat. Nah, nanti kita bahas. Tapi tidak hari ini. Sudah jam 5 lebih 10. Ketika sampai mana tadi, Pak ya? Wow, bukan. Itu hijrah Madinah. Umar bin Khattab. Apa tadi, Pak? Nah, ketika Nabi sedih, maka Nabi berangkat pertama itu kemana? Taif. Nabi ke Taif. Kenapa ke Taif? Nah, sekarang ada paket-paket umroh banyak tuh di biro-biro Solo Raya. Paketnya ada plus free ziarah Taif. Sekarang Taif Masya Allah, Pak. Mata airnya mengalir, hijau, kayak Tawang Mangunya Solo. Tapi ya ora koyok gerojokan gitu ya. Ya tetap ada pasir panas gitu. Cuman ada hijau-hijaunya lebih banyak daripada Mekah. Ya seperti yang didoakan Nabi. Dan banyak penghafal-penghafal Quran di Taif. Termasuk rumahnya Imam Masjidil Haram ada di Taif. Perjalanan dari Mekah ke Taif ya kurang lebih naik bis 4-5 jam. 5 jam. Ya. Bayangkan kalau naik bis zaman sekarang 5 jam dan itu pun jalannya kayak jalan tol. Lempeng aja. Ya
Melewat terowongan, gunung-gunung batu dan besi itu ditembus sama pemerintahan untuk perjalanan gampang. Lah zaman Nabi berjalan kaki dari Mekah ke Taif, naik gunung, ngubengi gunung, karena gunung yang dinaiki mungkin nggak bisa. Ada yang pernah ke Gua Sur pas umrah atau haji? Masya Allah. Sekarang jalannya diperhalus, ada aspalnya, kayak wong jalan-jalan biasa. Tapi ada catatan sejarah yang tidak dihilangkan ya. Pendakian jalan Nabi sampai ke Gua Hira. Itu kita tidak bisa membayangkan. Nabi berjalan sedemikian sampai ke tempat, dan Gua Hira itu bayangnya kayak gua Selarong gede, gua Cerme, Sombo Dolanan. Itu cuma tempat yang kecil. Ya ada lubang kecil yang kelihatan kota Mekah. Dan tempat yang hanya bisa untuk satu sujud orang. Lalu tempat duduk Nabi. Lalu ada kayak batu yang ukurannya panjang untuk tempat istirahat dan tidur Nabi. Kecil bang. Masuk aja menunduk. Kecil banget pak. Kecil. Dan kita tidak bisa bayangkan Nabi jalan ke situ. Lalu mendapatkan. Udah suruh. Dapat firman pertama. Al-alaq. Iqra' itu kami tidak bisa bayangkan bagaimana bentuk malaikat Jibril di gua Nabi itu. Ya Allah, memeluk Nabi, menyuruh Nabi untuk Iqra', itulah sumber pondasi ilmu. Dan ternyata Iqra' itu bukan sekedar membaca, ya, tetapi memahami makna dari semua ayat yang dilantunkan oleh Jibril. Iqra' dipeluk. Terus gimana bentuk Nabi yang ketakutan saat itu? Dari ujung berjalan cepat. Ya Allah bu, saya turun pakai tangga itu nggak bisa jalan cepat. Sempoyongan tuh kalau jalan cepat. Itu belum ada tangga, ya berbatu, dan bukan jalan setapak karena bukan tempat umum. Ya tempat khusus tuh Gua Hira. Bagaimana dia tergopoh-gopoh Nabi kita, ya ketakutan sampai ke rumah Nabi, dan rumah Nabi jauh banget dari situ. Wong kita jalan cuma dari Resto Gua Hira ke atas itu meh sak jam loh pak. Padahal rumah Nabi dekat dengan Ka'bah atau banget, jauh banget. Bagaimana perjalanan? Ya, apalagi kok ke Taif jalan kaki. Ya Allah, jauh banget. Dan itu pun dibalap sama Abu Jahal. Abu Jahal itu orang hebat pak ya. Kalau kita lihat Abu Jahal kan kira-kira ini kan wongnya nganyel ke welek galak. Enggak. Abu Jahal itu ganteng, gagah, dhuwur, tampan, sugih. Yang sempat melamar Khadijah binti Khuwailid. Ini saudagar kaya, sugih. Kan disebut Abu Jahal setelah masa-masa Nabi berdakwah. Karena wongnya pinter, saking pintere tidak mau mengimani Nabi, maka disebut Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Jahil ini luweh bodoh timbangannya bodoh, Pak. Jadi wongnya pinter banget, tapi tidak mau menerima keimanan disebut Abu Jahal. Orangnya gagah. Jangan nyepelin Abu Jahal, Bapak Ibu. Kalau sekarang kita ini diciptakan Allah pada masa itu, Delala lahir pada masa itu tuh. Terus kerungu Nabi menceritakan Isra Mi'raj di Bukit Habasyah itu. Ya. Di buku di mana orang-orang Quraisy mengutus yang halo-halo kepada semua penduduk Mekah. Nah itu ada bukitnya. Nabi disuruh Abu Jahal untuk bercerita tentang Isra Mi'raj di situ. Maka kami mungkin lebih yakin kita semua ini mendukung Abu Jahal daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kita selesaikan cerita ini pada pertemuan selanjutnya. Ini bikin penasaran Pak. Nanti Abu Bakar ngomong apa? Mau tahu Bapak Ibu? Ternyata yang pertama mendengar kisah Isra Mi'raj itu bukan Abu Bakar. Bukan. Siapa? Abu Jahal. Oh, itu tokoh dalam sejarah ini. Malah yang pertama kali dapat cerita lengkap tentang Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Cerita di Taif Abu Jahal. Ya nanti kita lanjutkan. Jadi besok ceritanya mulai Taif dulu. Bagaimana masalah Taif itu, siapa sih yang memusuhi Nabi? Tidak ada yang memusuhi Nabi. Kalau tidak di kompor-kompori sama timnya Abu Jahal. Ya. Nanti tidak semua suku itu memusuhi Nabi. Karena di Taif itu kan tanah kelahirannya
ibunya Nabi Aminah. Jadi itu kampung halamannya Nabi juga. Sehingga salah satu alasan kenapa Nabi dolan ke Taif, itu pingin ketemu dengan keluarga Nabi dari sisi ibu Amin. Nah, yang nanti melempari Nabi dan seterusnya itu jangan disebut suku Taif. Tidak, karena di Taif banyak suku, Bapak Ibu. Namanya Bani Sakif. Cuma satu sebenarnya suku yang disebut dalam sejarah yang melempari Nabi sampai Nabi bersembunyi dari kebun kurma satu ke kebun kurma lain, yang di setiap kebun kurma Nabi berdoa supaya Taif bisa menjadi kota yang baik, yang makmur, dan penerus dari umat ini termasuk menjadi penegak kalimat Allah. Dan terbukti doa Nabi dikabulkan. Sekarang Taif Masya Allah, keren banget itu. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jadi nanti diingat-ingat ya jamaah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas kota Taif, lalu peristiwa Isra Mi'raj, karena bukan Isra Mi'rajnya yang mau kita bahas, kita mau membahas ketokohan Abu Bakar As-Siddiq sampai bisa mengimani peristiwa Isra Mi'raj, dan cerita itu menjadi motivasi sahabat-sahabat yang lain untuk mengimani Nabiullah Muhammad SAW secara taklid. Harus percaya kepada Nabi apapun yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ya, nanti baru muncul kesimpulan taklid kita itu hanya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bahkan ketika ketemu kiai yang kita hormati, ustadz yang sangat kita cintai di masa sekarang, para habaib yang kita muliakan, kita tidak boleh taklid kepada mereka. Sehingga nanti pembahasan kita lebih kepada kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menghormati para ulama, para dai, para kiai, dan para habaib sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti ada adab-adabnya kepada manusia. Bagaimana cara mencium tangan yang baik? Padahal kita rata nyium tangan mamah dan papa kita, bapak ibu kita, tapi baru nenek kiai toko nyiume saka ujung tangan ngantek pupu ini, kok pupu apa? Diambungi kabeh sehingga santri yang lain ya jadi bingung gitu. Biadalah wis diambungi kabeh jadi jijo ya. Ada adab-adabnya. Saya mohon maaf, nanti harus kita bahas itu tentang penghormatan yang tidak boleh berlebih-lebihan kepada makhluk. Sifat sholat kita subuh tadi, ada takbir, ada ruko, ada sujud, itu tidak boleh muncul selain penghormatan kepada Allah Ta'ala. Bahkan kepada manusia kok muncul ada rukuknya, dilarang dalam Islam. Apa meneh kok ngantek sujud tuh ada video viral. Guru entuk roti we ngantek melaku sujud iki kenapa lah Allah. Kebiangetan itu pesantren yang ngantek didik kayak gitu tuh. Enggak boleh, itu gerakan penghormatan kepada Allah. Terus anak kiai masuk di majelis. Kok iya gelem-gelemen sampai ada santri nggawa baskom. Wah, wis muncul maksudnya tuh. Lah kok kiai ini dengan gampangnya sikile di ngene iki. Terus baskomnya diletakkan di bawah dimasukkan, dikumbah. Terus banyunya tinggal raup para santri rebutan. Lah kaulah, pengen tahu ndak? Salah satu tempat yang isinya ribuan bakteri dan kuman itu mana? Kuku, Pak, Bu. Maka kata Nabi suruh potong. Jadi ini dalilnya nanti bertolak belakang kita dengan apa yang dikatakan Nabi. Wong karo ibu era tahu sujud deh. Kapan ayo kita meluk ibu, cium keningnya, pipinya, tangannya. Tapi sama manusia, iya nanti ada penghormatan ilmu. Kita bahas setelah selesai tentang Abu Bakar As-Siddiq. Monggo ajak semua keluarga, teman tetangga ke sini akad berikutnya untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah yang kami sampaikan jumhur. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan mendapati tidak ada pertentangan dengan para ulama-ulama yang Bapak Ibu yakini. Jadi kalau nanti ada pertentangan, biasanya kami akan menyampaikan. Kalau dari mazhab Syafi'i demikian. Kalau dari Maliki demikian. Dari Hambali, Hanafi demikian. Monggo kerja kembali ke Bapak Ibu. Tetapi kalau yang kesepakatannya secara jumhur, kami tidak akan mengatakan dari A, B, C, D. Yakin dengan itu. Gitu ya Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.